Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi setelah liburan lumayan panjang ya. Jadi ini masih materi tentang biologi. Kita masuk pada sistem pencernaan manusia. Dan ini sudah diperkenalkan waktu kalian itu di MI atau SD. Jadi sifatnya mengulang. Apa sih pengertian dari sistem pencernaan? Jadi ini sudah kita sering dengar, cuma pengertiannya berbeda-beda. Kadang ada yang detail, kadang ada yang simpel saja. Jadi sederhananya adalah kalau dia sistem pencernaan itu tujuannya adalah mengubah makanan ya yang kita makan itu sehingga menjadi bentuk yang berupa sari makanan atau ukuran terkecil sehingga dia bisa diserap oleh sel. Jadi dia itu adalah memecah molekul makanan yang ukurannya kompleks menjadi ukuran yang sederhana. Jadi ada proses pemecahan dan ada juga proses penyerapan. Oke, pindah pada slide 3. Pencernaan sendiri itu dibedakan menjadi dua. Ada pencernaan mekanik. Jadi mekanik itu dibantu oleh alat, bisa berupa jaringan atau otot, bisa juga berupa, kalau kita bicaranya di mulut berarti dia bisa berupa gigi dan lidah. Dicontohkan di sini itu ada bantuan berupa batu kerikil pada burung merpati. Jadi inti dari mekanik ini ada alat bantu yang tujuannya adalah memudahkan proses pencernaan. Dan ada juga istilah pencernaan kimiawi. Apa itu pencernaan kimiawi? Pencernaan yang dibantu oleh enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah katalis atau zat yang membantu reaksi di dalam tubuh kita itu berlangsung lebih cepat. Jadi itu ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimia. Oke, kita masuk slide 4. Ini adalah organ-organ pencernaan. Jadi nanti kalau ada istilah ada organ pencernaan, ada kelenjar pencernaan, tidak usah heran. Organ atau saluran pencernaan itu adalah organ yang akan dilewati oleh makanan. Sedangkan kelenjar itu berfungsi untuk menghasilkan enzim yang nantinya akan membantu proses pencernaan. Jadi masih di slide 4, apa saja organnya? Ada mulut. Organ pertama otomatis makanan akan masuk ke sini. Di mulut nanti kita akan mendapati lidah, mendapati kelenjar ludah, gigi, dan seterusnya. Terus nanti dari mulut dia akan bergeser ke faring. Dari faring dia akan menemukan atau bertemu dengan esofagus, juga akan lanjut pada lambung. Dari lambung dia akan ke usus halus dan usus besar. Terakhir dia akan menuju anus untuk melakukan proses defekasi atau pengeluaran zat sisa makanan. Di sini kita lihat bahwa selain organ pencernaan, ada juga di situ adalah kelenjar pencernaan, dan kelenjar pencernaan yang paling besar ukurannya itu adalah hati. Hati kalian ini, hati kalian masing-masing. Oke, kita masuk ke slide 5. Proses pencernaan makanan kalau kita bedakan tahapannya itu bisa, pertama itu adalah digesti, dibedakan menjadi digesti, pencernaan, dan dia dibedakan lagi menjadi ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimia, penyerapan, dan juga ada defekasi. Jadi terakhir ya, defekasi ini adalah proses pengeluaran tadi, sisa-sisa makanan. Oke, kita lanjutkan ke slide 6. Jadi ini adalah organ pencernaan pertama, mulut. Apa yang kita temukan? Di sini ada gigi sama lidah. Ingat ya, mereka berdua itu membantu proses pencernaan mekanik. Gigi nanti kita ingat ada yang namanya gigi susu yang pada akhirnya akan lepas atau tanggal. Ada yang namanya adalah gigi dewasa atau permanen. Dan berdasarkan bentuknya nanti kita kenal lagi ada gigi taring, ada gigi seri, ada gigi geraham yang masing-masing punya fungsi yang berbeda. Sedangkan lidah, apa sih Bu fungsinya lidah? Nah, kalau kalian perhatikan pada permukaannya ini ada yang namanya papila atau puting pengecap. Jadi dia membantu merasakan makanan dan membantu mengatur letak makanan sehingga kalian lebih mudah untuk menelan. Itu gambar umum dari mulut. Pindah pada slide 7.
Pada pencernaan itu tadi kan dibedakan kalau dia di mulut itu ada mekanik, ada kimia. Jadi mekanik itu yang dibantu oleh alat. Alatnya apa? Ada gigi, ada lidah. Sedangkan pencernaan kimia itu dia dibantu oleh enzim. Apa enzimnya? Di mulut itu adalah petialin. Jadi merubah amilum menjadi maltosa. Amilum ukurannya besar akan dirubah menjadi ukurannya sedang. Maltosa ini masih sedang. Sedang, ukurannya sedang itu belum bisa diserap oleh sel. Kita lanjut ke slide 8. Ada kerongkongan, jadi dari mulut dia akan menuju ke kerongkongan atau nama lainnya adalah esofagus. Dan di sini itu terjadi pencernaan mekanik yang tujuannya adalah mendorong makanan masuk pada organ selanjutnya yaitu lambung. Di gambarannya seperti ini ya. Pada slide 9, jadi dinding kerongkongan itu ada otot yang bisa mengembang dan mengempis saat mendorong makanan. Dan gerakan ini disebut sebagai gerakan peristaltik. Ke nomor 10 sekarang. Wah, ini gambar yang sangat dekat dengan kita karena kadang-kadang di antara kita itu banyak yang menderita penyakit MAH. Di sini ceritanya. Jadi pada lambung ini organ pencernaan selanjutnya tadi setelah kerongkongan. Di sini kita lihat ada gambaran dari lambung yang di sini terjadi dua pencernaan juga, ada pencernaan mekanik sama pencernaan kimia. Kenapa seseorang itu bisa menderita katanya dia penyakit MAH? Nah, berarti cairannya ini, cairan di dalam lambungnya itu jumlahnya berlebih sehingga pada akhirnya akan melukai dinding lambung itu sendiri. Nanti ada di bagian belakang. Oke, pindah pada bagian 11. Penjelasan dari slide 10 tadi. Pencernaan yang terjadi di lambung. Kalau mekanik itu dibantu oleh otot-otot pada dinding lambung. Kalau kimiawi, kita temukan ada beberapa enzim di lambung ini. Renin, dia mengendapkan kasein susu. Kalau pepsin, dia merubah protein menjadi pepton. Protein itu adalah ukuran besar, pepton adalah ukuran sedang. Sedangkan HCl atau yang kita kenal sebagai asam lambung itu punya beberapa fungsi, antara lain mengasamkan makanan dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jadi dan juga ada satu fungsi lagi HCl, membunuh kuman atau bakteri yang terikut bersama makanan yang masuk. Pindah pada slide 11. Jadi lambung itu kalau kita bedakan ada 3 bagian tadi yaitu ada cardiac, fundus sama pylorus. Dan juga pada ujung lambung itu ada 2 klep. Klep itu bagian yang membuka dan menutup ya pada salah satu organ yang kebetulan yang kita bahas adalah lambung. Jadi fungsinya adalah untuk menjaga makanan di lambung dan akan terbuka jika makanan itu masuk. Pindah ke slide 13, jadi organ berikutnya adalah usus halus. Usus halus itu ada 3 bagian, ada duodenum atau yang kalian kenal sebagai usus 12 jari. Jadi di sini banyak reaksi enzimatik terjadi. Ada jejunum, ada ileum. Ileumnya nanti yang kalian kenal sebagai usus penyerapan. Lah di duodenum ini dia menerima sekret atau cairan dari organ lain. Dari siapa? Dari pankreas dan juga dari hati. Pindah ke slide 14. Di dalam usus halus, makanan itu akan diproses secara kimiawi. Jadi ada tadi ya bantuan dari pankreas, sekretnya. Ada dari dinding usus halus itu sendiri dan juga dari cairan empedu. Enzim dari pankreas itu apa saja? Misal ada amilase, merubah maltosa. Ingat ya, maltosa tadi ukurannya sedang dirubah menjadi glukosa.
Ada juga tripsin, dia merubah pepton. Ingat lagi pepton tadi ukuran sedang, dirubah menjadi asam amino. Sedangkan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sebelum lemak itu ketemu dengan lipase, lemak itu harus ketemu dulu sama cairan empedu, biar memudahkan nanti reaksi antara lipase sama lemak. Jadi kalau sudah berubah menjadi glukosa, berubah menjadi asam amino, berubah menjadi asam lemak dan gliserol, dia ini sudah ukuran terkecil sehingga siap untuk diserap oleh tubuh. Oke, pindah pada slide 15, ada usus besar. Di usus besar ini, nah bagian-bagiannya bisa diperhatikan, istilah-istilahnya Latin ya. Jadi ada yang bagian menanjak, ada yang bagian menurun. Jadi ini bahasa Latinnya kalau dia menanjak itu ascendent, yang turun itu adalah descendant. Pindah pada slide 16. Jadi usus besar tadi bagian-bagiannya, kalau tadi di gambar kurang jelas, ini ada keterangannya dituliskan lagi. Dan tugas utamanya apa? Menyerap air dan mineral dari sisa makanan, membuatnya dalam artian membuat feses ya atau kotoran itu menjadi padat dan akhirnya akan membentuk tinja. Diingat lagi di usus besar itu ada bantuan dari bakteri yang namanya adalah bakteri E. coli, membantu membusukkan makanan. Nah, ini adalah bisa dikatakan rangkumannya ya. Jadi kalau dia organnya, ini mulut ya maksudnya ya, organ mulut ya. Jadi organ mulut dicek lagi nanti diperbaiki tulisannya. Organ mulut itu dia enzimnya itu adalah petialin atau amilase. Sedangkan di lambung ada enzim seperti berikut. Di pankreas, nah pankreas nanti akan dialirkan ke usus halus. Saya sangat berharap materinya dicatat ya. Jadi punya catatan sehingga nanti saat tatap muka tidak harus kebut-kebutan untuk melengkapi catatan selama PowerPoint. Oke, dan ini adalah contoh-contoh gangguan pada sistem pencernaan manusia. Antara lain gastritis. Nah, ini pada dinding lambung ya. Diare, apa sih Bu penyebabnya diare? Diare itu bisa karena bakteri, bisa. Bisa juga karena makan cabai dalam jumlah yang berlebih. Karena sensitivitas dari masing-masing usus besar itu beda-beda. Ada orang yang dia merespon cabai dengan cara yang beda dengan orang yang sudah terbiasa makan makanan level pedas. Konstipasi itu sulit BAB atau kamu biasanya mengenalnya dengan istilah sembelit. Kalau appendicitis ini adalah usus buntu. Jadi ada masalah pada usus buntu, pembengkakan atau inflamasi, ada penyakit MAH, tukak lambung dan hepatitis. Jadi ini beberapa penyakit yang bisa kita temukan pada sistem pencernaan. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.